anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah juga dipermuliakan. Puji Tuhan, dikatakan Rasul Paulus pada kita sebagai orang-orang yang percaya. Dikatakan bahwa semua orang yang adalah anak Allah. Karena dengan Roh Kudus. Situasi dan keadaan pada hari-hari ini membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup ini kita sering menghadapi kepastian, pergumulan, dan ketakutan. Ada saat di mana kita merasa tidak sanggup melangkah sendiri. Di saat seperti itulah, peganglah tanganku Roh Kudus. Ada pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Itu sangat memberkati kita. Seruan ini bukan sekedar kata-kata, melainkan doa yang lahir dari Tuhan akan tuntunan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan. Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Yohanes 14 ayat yang ke-16 berkata bahwa akan minta kepada Bapa dan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kurang lebih 25 tahun saya akan melayani. Saya melayani di Kalimantan Barat. Saya banyak merasakan penyertaan Tuhan yang senantiasa menolong saya dan saudara. Ada kurang 4 atau 5 tahun saya berada di Kalimantan Tengah, di Sungai Kahayan. Itu juga sama. Saya merasakan penyertaan Tuhan. Walaupun kami sudah melewati suka dan duka. Mungkin kami berkata bahwa kemampuan kami hanya sebatas begini. Tetapi penyertaan Tuhan. Tuhan mengirim penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus yang memampukan kami, yang memberikan semangat kepada kami untuk kami terus melayani Tuhan sampai hari ini. Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Ia mengaruniakan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan pembimbing saya dan saudara. Kata penolong di saudara Tuhan itu luar biasa. Memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Apa yang kita inginkan, saudara Tuhan. Tuhan menolong. Tuhan tidak mempermalukan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan kita merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Saat kita lemah, Roh Kudus menguatkan. Saat kita bingung, situasi pada hari-hari ini kita bingung. Tetapi Roh Kudus menuntun kita. Saat kita jatuh, Roh Kudus menopang saya dan saudara. Ini yang dialami oleh Raja Daud. Ketika dia berkata, ketika aku lemah, Roh Kudus menguatkan. Ketika aku bingung, Roh Kudus menuntun. Dan saat kita jatuh, Roh Kudus menopang. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Berarti kita mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita hanya mengandalkan kekuatan. Karena dikatakan bahwa tanpa tidak bisa melakukan, tidak bisa berbuat, apalagi berbicara tentang pelayanan. Roh kita di jalan kebenaran. Roma ayat yang ke-14, semua orang roh Allah ada anak-anak Allah. Meyakinkan
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya mengaminkan bahwa saya adalah anak-anak Allah. Kenapa? Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Lagi kita sebagai hamba Tuhan yang sudah dipimpin, yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan, menuntaskan amanat agung. Jadi orang percaya sejati adalah mereka yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan oleh keinginan ego atau dunia. Saya bisa. Tapi bukan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tetapi orang percaya, mereka yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya percaya, keluarga besar Kingdom Family Indonesia rindu dan mau dipimpin oleh kuasa Kudus. Seringkali kita berjalan menurut kehendak sendiri. Namun itu membawa kita pada kesesatan. Membawa kita kepada jalan buntu. Membawa kita kepada ketidakberdayaan. Namun itu dikatakan ketika kita menyerahkan tangan kita kepada Roh Kudus, Ia akan menuntun dalam keputusan hidup, mengajar, membedakan yang benar dan yang salah. Kalau kita hidup dalam kekudusan, peganganku Roh Kudus, tuntun aku di jalanmu. Roh Kudus memberi kekuatan di tengah penderitaan. 8 ayat yang ke-26 berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan. Dalam penderitaan, duka, tekanan hidup, dan pergumulan iman, Roh Kudus tidak tinggal di. Ia menopang kita bahkan ketika kita tidak sanggup berdoa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami di Kalimantan Barat ini, saudara Tuhan, tinggal 2 hari lagi, genap 2 minggu, kemarau, saudara Tuhan. Kalau menurut Pak Raflos, di Jakarta hujan-hujan terus. Nah, kalau Pak Suryadi, 2 hari yang lalu hujan. Tapi Kalimantan Barat ini 2 hari lagi genap 2 minggu, tidak kena hujan. Dan orang semua menjerit, saudara Tuhan, termasuk saya. Nah, walaupun di satu sisi, jalan kita agak mulus, nggak becek. Nah, saudara Tuhan. Tetapi kita menderita juga dengan melihat tanaman-tanaman yang sudah hampir 2 minggu tidak kena hujan, saudara Tuhan. Apalagi tanaman-tanaman yang berumur pendek, seperti jagung, padi. Nah, itu saudara Tuhan membutuhkan juga curah hujan. Tetapi Tuhan seringkali memberikan sesuatu yang mengejutkan kita. Di mana ada 2 minggu yang lalu, saudara Tuhan, kalau tidak salah, itu pada hari Kamis, kami mengadakan perjalanan ke Pusat Damai. Dan setelah selesai urusan pulang, wah hujan dan becek. Dan akhirnya kami suami istri terpental karena jalannya licin, akhirnya jatuh di motor, saudara. Jadi karena merem motor tetap jalan, ndak rem, masuk parit. Nah, akhirnya kami masuk parit, singkat cerita. Dan saudara Tuhan Yesus Kristus, rasanya pegel-pegel, lalu jatuh dari motor, saudara Tuhan. Nah, lalu kami jalan terus, setengah badan kami sudah dalam keadaan becek, dan tetapi di situ saya merasakan bahwa karena kita berada dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan, kami selalu mendapatkan kekuatan baru, saudara Tuhan. Diberikan semangat oleh Roh Kudus, diberikan kemampuan bagi kami, dan kami di tengah jalan kami dicegat, saudara Tuhan, 2 orang bapak, om sebentar. Nah, kami berhenti, saudara. Mereka berkata, Om tolong doakan si. Lalu saya katakan kepada nggak bisa mendoakan, tapi kami dalam keadaan seperti ini.
ada ibadah juga, ibadah. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kepada kita supaya mendoa dan Kudus mengingatkan kepada kita bahwa melihat berdayaan orang itu, saya bertanya kepada keluarga, ini doa sembuh atau doa meninggal? Doa penyerahan, maaf saudara, bukan doa meninggal, doa penyerahan. Ya, dia katakan terserah Om Ja melihat situasi seperti ini. Dan saya katakan kepada mereka, ini tidak lama lagi, tidak sebentar lagi dia apa namanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kami berdoa untuk penyerahan, dan waktu kami ibadah, orang itu gelisah, dia gelisah, waktu sebelum ibadah dia gelisah, dan ketika waktu itu berdoa, saya lihat ketika waktu dia berdoa dia tenang, bukan menikmati, tetapi Tuhan menuntun dia, dan dia dalam keadaan tenang. Dan setelah selesai berdoa dan akhirnya kami pulang, Tuhan besoknya jam 12 siang dia dipanggil oleh Tuhan. Nah, yang membuat bingung kami, saya sempat minta pandangan dari keluarga besar Kingdom Family. Orang ini tidak pernah ibadah. Orang ini tidak pernah bergereja. Nah, jadi serba salah. Kita sudah doa penyerahan, tetapi KTP-nya Kristen. Orang tuanya pernah berjemaat di tempat pelayanan yang kami layani. Nah, salam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya jam 12 siang dia dipanggil oleh Tuhan. Wah, terkejut salam Tuhan. Dan saya berkata bahwa, saya bilang sama istri saya, bahwa sebentar lagi Roh Kudus mengingat, sebentar lagi, tidak lama lagi orang ini dipanggil Tuhan. Nah, saat kita berkata, peganglah tanganku Roh Kudus, itu berarti kita berserah penuh kepada kuasanya. Percaya bahwa ia sanggup memulihkan, menghibur, dan menguatkan, dan beracara buat orang itu. Dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan, dan salam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya prosesi pemakaman berjalan dengan baik, dan semuanya berjalan. Dan semua saya merasakan ini semua berkat tuntunan Tuhan. Hidup yang melekat kepada Roh Kudus menghasilkan buah. Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23 dikata, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini bukti dengan kita benar-benar dipegang oleh. Kita minta supaya Tuhan menolong kita. Sama buat saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasih, ada jalan juga saat kita lemah. Ada saat jalan, namun tidak jarang kita berjalan dalam kabut tidak pastian. Dalam kondisi seperti ini, hati kita sering berseru, peganglah tangan Roh Kudus. Seruan ini bukan tanda kelemahan iman, tetapi pengakuan bahwa kita membutuhkan tuntunan Allah setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik. Roh Kudus adalah penolong yang dijanjikan Yesus. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ke-18 saya akan bacakan buat saudara. Demikian Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup.
Puji Tuhan, salam Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya akan menghadapi masa yang sulit. Karena itu ia berjanji mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Kata penolong, parakletos, berarti menyertai, membela, menguatkan, menghibur. Artinya Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita berkata, peganglah tangan Yesus, kita sedang menyambut hadir dalam hidup kita. Kudus memimpin anak-anak Allah. Roma 8 ayat. Tidak semua orang yang mengaku bahwa sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Anak-anak Allah di dalam mereka yang akan kendalinya, hidupnya kepada Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus mengajak murid-murid naik ke bukit, ayo murid-murid, kita naik ke bukit. Karena murid-muridnya ini penurut mereka. Nah, sebelum naik, Tuhan Yesus berkata, murid-murid, kita bawa batu. Nah, jadi ketika bawa batu, ada yang bawa batu kecil, ada yang bawa batu besar, ada yang bawa batu sedang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang bawa, dia berkata kepada yang bawa batu besar, ngapain kita bawa batu besar? Menurutin aja. Dia katakan, Tuhan Yesus berkata, bawa batu, bawa batu. Ini pertanda kedengar-dengaran. Tapi ngapain kau bawa batu besar? Dia bilang, suka-suka saya. Nah, jadi suka-suka saya. Nah, dia bawa batu jalan. Yang bawa batu kecil sambil ngolok-ngolok dia yang bawa batu besar. Yang bawa batu sedang, ngapain juga kau bawa batu sedang? Yang penting berjalan aja. Jadi ketika sampai di bukit, disuruh Tuhan Yesus, murid-murid keluarkan batu. Nah, ada yang batu kecil. Nah, yang bawa batu kecil itu adalah Petrus. Nah, sering kali dia banyak berdalih. Keluarkan batu kecil. Mungkin seibarat seperti kelereng. Kecil. Ada yang bawa batu besar, ada yang bawa batu besar. Sedang bawa batu besar. Mereka bawa sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi ketika sampai, Yesus berkata, keluarkan murid-murid. Pas pada saat itu, saudara, mereka sedang lapar, mereka mau makan apa, mereka lihat nggak ada sesuatu. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata, Tuhan tahu kebutuhan kita. Nah, ketika dikeluarkan batu dan Yesus mengucap syukur dan berdoa, batu itu berubah jadi roti, saudara Tuhan. Nah, yang batu kecil jadi roti kecil, yang batu besar jadi roti besar, yang batu sedang jadi roti sedang, yang batu besar bisa berbagi kepada orang yang lain. Nah, salam Tuhan, yang batu besar, puji Tuhan, ini suatu berkat karena ketaatan. Jadi Yesus Kristus, yang batu kecil ini, wah jadi roti kecil, dia makan, dia wah. Dia bilang, kalau tahu begitu, aku bawa batu besar. Aku menyesal bawa batu kecil. Nah, jadi senyum-senyum aja yang bawa batu besar. Nah, jadi batu itu berubah jadi roti. Nah, saudara Tuhan Yesus Kristus, besok harinya Tuhan Yesus juga mengajak murid-murid naik bukit. Ya, naik bukit. Wah, ya pasti. Pemikiran mereka ingin dapat roti. Nah, jadi yang bawa batu kecil ini dia bawa batu besar. Lalu yang bawa batu besar tidak bawa batu. Dia berkata, kenapa kamu nggak bawa batu? Kan Tuhan Yesus nggak suruh bawa batu. Nah, Tuhan Yesus nggak suruh bawa. Dia berkata, nanti kalau batu ini berubah jadi roti, jangan minta sama saya. Lalu dia katakan, kita kan harus dengar-dengaran. Kalau kita kan bawa batu, ya jangan bawa batu. Kalau bawa batu besar di bukit. Yesus menyampaikan firman, memberitakan firman, dan untuk batu tetap batu dan tidak berubah jadi roti, saudara Tuhan, karena ketidakdengar-dengaran. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus katakan di sini bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus berarti tidak berjalan menurut nafsu, tidak hidup menurut ego pribadi, bersedia taat walaupun sulit, saudara Tuhan.
Kalau saya menceritakan pelayanan yang Tuhan percayakan di Kalimantan ini, bagi saya tidak ada yang sulit, saudara Tuhan. Nah, dengan hati Tuhan. Jadi dikatakan seperti anak kecil yang berjalan jalan ramai, karena tangannya dipegang oleh orang tua. Peganglah tanganku, Roh Kudus, aku mau dipimpin olehmu. Roh Kudus menopang dalam kelemahan dan berdoa. Roma tadi dikatakan ada saat kita tidak tahu harus berdoa apa. Ada saat kita terlalu lelah untuk menangis. Ada saat kita terlalu sakit untuk berkata-kata. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Bahkan berdoa bagi kita dengan keluhan yang tak terucapkan. Kita menunjukkan kita tidak sendirian dalam penderitaan. Roh Kudus bekerja bahwa saat kita berkata, peganglah tanganku Roh Kudus, itu adalah doa penyerahan total kita kepada Tuhan. Hidup yang dipegang oleh Roh Kudus menghasilkan buah. Orang yang hidup melekat kepada Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Bukan perbuatan daging. Buah roh bukan dihasilkan oleh usaha manusia, tetapi oleh hidup yang terus dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah hidup kita menghasilkan damai? Apakah karakter kita mencerminkan Kristus? Jika tangan kita sanggup dipegang oleh Roh Kudus, kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, hari kita tidak menuntut kita menjadi kuat sendiri. Tuhan hanya menginginkan satu hal, kerelaan untuk menyerahkan tangan kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus, peganglah tanganku. Aku lemah tanpamu. Pimpin langkah hidupku. Kuatkan imanku. Dan bentuk aku sesuai kehendakmu. Aku mau berjalan bersamamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita banyak merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan lakukan buat kita semua. Mari kita tetap berpegang, peganglah tanganku Roh Kudus, yaitu kita mengandalkan Tuhan, bersandar dan berharap terus kepada Tuhan. Karena di situ dikatakan dalam buah Roh Kudus, kasih, sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, dan ini bukti bahwa tangan kita benar-benar dipegang oleh Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus memberkati kita. Dia akan bersama-sama dalam situasi keadaan apapun yang hari-hari ini dihadapi. Kita mau menerima pertolongan Tuhan. Saudara, terus bantu dalam doa. Biarlah Tuhan tetap menolong, mengubah, menjamah kami untuk kami kuat dalam kami melayani di Kalimantan Barat ini. Pak Lukas pernah datang ke Kalimantan Barat, tahu sedikit kronologis Kalimantan Barat. Ibu Aplos dan Ibu Barita apalagi duka yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin senang hanya bagian kecil, tetapi suka dan duka yang sedang terjadi dirasakan. Tetapi saya percaya Tuhan akan menolong buat kita semua. Kali kelak Pak Suryadi juga akan datang ke Kalimantan Barat. Masa dekat-dekat dengan Kalimantan Tengah nggak bisa saling mengunjungi. Saya sudah pernah ke Kalimantan. Di kita sama-sama punya beban untuk berdoa buat Kalimantan. Biarlah Kalimantan Barat bukan Kalimantan Barat berat lagi, tetapi akan menjadi Kalimantan diberkati oleh Tuhan. Dan inilah kerinduan kami. Kalau Kalimantan diberkati oleh Tuhan, juga kami akan rasakan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Engkau Allah memberkati kami, menolong kami, dan juga Allah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami untuk kami senantiasa tetap bersandar terus, bukan mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami mengandalkan kekuatan kuasa Roh Kudus yang sering kali memampukan kami dan menolong kami di saat kami tidak berdaya, di saat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus selalu menjamah kami. Dan hari-hari ini Tuhan tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi kami untuk kami senantiasa maju dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan perjalanan kami pada hari Selasa depan. Kami akan mengadakan pelayanan, yaitu pelayanan perjalanan 7 jam, ibadah 2 jam, dan kembali 7 jam. Biarlah Tuhan senantiasa menolong, memampukan, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan visi kami, dan juga menyertai kendaraan yang kami akan pakai. Biarlah penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan akan menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di surga. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami serahkan rangkaian acara ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembali